Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama saya Nisa Sukmawati dalam mata kuliah termodinamika materi gas ideal. Ini merupakan materi bab kelima dari mata kuliah kita yaitu termodinamika. Setelah sebelumnya kita mempelajari temperatur, kemudian sistem termodinamika sederhana, kerja, serta bab terakhir sebelum ini adalah kalor dan hukum pertama termodinamika. Nah, untuk minggu ini kita lanjutkan dengan materi bab kelima yaitu gas ideal. Pada bagian pertama kita akan mempelajari tentang energi internal gas. Energi internal gas atau sama dengan energi dalam ya. Jadi energi internal itu sama dengan energi dalam. Namun kita fokus pada gas sesuai dengan judul babnya yaitu tentang gas ideal. Maka yang kita bahas adalah gas. Namun pada subbab ini kita akan membahas tentang energi internalnya atau energi dalamnya. Oke, kita lihat dahulu seperti apa gambarannya. Pertama, bayangkan kita memiliki sebuah kotak yang terisolasi secara termal dan memiliki sekat di dalamnya. Jadi kita anggap memiliki kotak itu, saya gambarkan di sini kotaknya. Nih, kita memiliki kotak. Dia katanya kotaknya terisolasi secara termal sehingga kotak ini tidak akan mengalami pertukaran kalor ya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi terisolasi termal, kemudian di dalamnya ada sekatnya katanya. Memiliki sekat gitu, kita gambarkan, anggap saja kita bagi dua. Kemudian di salah satu bagiannya berisi gas. Kita gambar misalkan ini adalah molekul-molekul gasnya begitu. Kemudian sedangkan di bagian lainnya itu dalam kondisi vakum. Artinya tidak ada gas di dalamnya. Kemudian kita sekatnya diambil, katanya jika sekat diambil maka gas akan mengalami pemuaian bebas. Jadi ketika sekatnya diambil, ada gas di sini. Ketika sekatnya diambil maka gas-gas yang berada di satu sisi, di sebelah kiri ini akan mengalami pemuaian bebas karena kotaknya menjadi lebih luas gitu ya. Ketika sekatnya diambil, kotaknya menjadi lebih luas sehingga gas-gasnya mengalami pemuaian. Sehingga dia memuai begini kira-kira. Oke. Sehingga mengalami pemuaian. Tadi ingat kondisinya adalah dia adalah kotak yang terisolasi termal. Sehingga ketika mengalami pemuaian ini tidak ada interaksi termal dengan sekitarnya, dengan lingkungannya. Jadi kita hanya fokus pada kotaknya saja. Kemudian katanya maka gas akan mengalami pemuaian bebas di mana tidak ada kerja yang terjadi dan tidak ada transfer kalor. Jadi karena tidak ada kerja dan tidak ada transfer kalor dan berdasarkan hukum termodinamika pertama, berdasarkan hukum pertama termodinamikanya, kalau Q dan W-nya 0, maka juga tidak ada perubahan energi dalam selama terjadi pemuaian bebas tersebut. Jadi karena Q sama W-nya 0 nih kalornya tidak berubah atau tidak berpindah, kemudian tidak ada kerja juga yang terjadi, maka perubahan energi dalamnya juga akan 0 atau tidak akan terjadi perubahan energi dalam. Kemudian apakah temperaturnya akan berubah selama terjadi pemuaian bebas tersebut gitu. Nah, ini yang mau kita lihat. Untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan koefisien Joule. Koefisien Joule itu dinyatakan dengan dot per dot V atau temperatur terhadap volume pada saat U tetap. U itu apa? U itu adalah energi dalamnya atau tidak terjadi. U tetap itu berarti tidak terjadi perubahan energi dalam ya. Berarti U-nya tetap, kemudian namun katanya untuk menghitung perubahan temperaturnya sangat sulit, sehingga akan lebih mudah jika dilakukan pengukuran pada perubahan energi dalam pada temperatur tertentu. Gitu. Jadi karena mengukur T-nya secara langsung itu sulit,
untuk menghitung temperaturnya sulit gitu, maka lebih mudah kalau kita pakai metode yang berkebalikan, yaitu metodenya dengan mengukur perubahan energi dalamnya pada saat temperatur tertentu. Oke, lanjutkan. Nah, ini energinya. Pada umumnya, energi dalam itu merupakan fungsi dari dua besaran antara tiga besaran ini. Ini tiga besaran makro dalam termodinamika ya. Ada P, V, dan T, tekanan, volume, dan temperatur. Kemudian pada kasus pertama, jika energi dalam merupakan fungsi dari T dan V, jadi energi dalamnya adalah fungsi dari temperatur dan volume, maka bentuk diferensial parsialnya menjadi seperti ini. Nah, kotaknya. Ya. DU sama dengan DU per DT saat volume tetap dikali dengan DT ditambah DU per DV saat temperatur tetap dikali dengan DV. Kemudian jika katanya tidak ada perubahan temperatur, jadi kita tadi memisalkan pertama perubahan energi dalam, katanya lebih mudah kalau kita menghitungnya dengan mencari perubahan energi dalam pada saat temperatur tertentu. Saat temperatur tertentu itu berarti temperaturnya kita anggap tetap gitu ya, sehingga tidak ada perubahan temperatur. Jadi misalkan kita hanya melihat pada temperatur 100 Kelvin gitu, atau 273 Kelvin, atau 300 Kelvin gitu. Berarti hanya pada temperatur tersebut sehingga kita anggap tidak ada perubahan temperatur atau DT-nya 0. Kemudian pada pemuaian bebas, DU-nya juga 0 atau perubahan energi dalamnya juga 0. Maka persamaan di atas menjadi ya bagian yang 00 kita bikin 0 ya, ini DU-nya katanya 0, kemudian DT-nya juga 0, maka hanya tersisa bagian belakang saja yang sama dengan 0 atau DU per DV saat temperatur tetap dikali dV sama dengan 0, sehingga menjadi DU per DV saat temperatur tetap saja sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa U itu tidak tergantung pada volumenya, karena perubahan U terhadap perubahan volume adalah 0. Jadi perubahan kan ini mana ya? Jadi di sini menyatakan bahwa kan ini dV-nya nggak 0 ya. Ini tidak 0. Tidak 0 itu kenapa? Karena tadi kan contoh gambaran kita adalah dari yang volumenya kecil gitu ya, hanya di sebelah sini saja, kemudian sekatnya diambil sehingga menjadi lebih besar, berarti volumenya berubah. Karena volumenya berubah, maka kita bisa mengasumsikan bahwa dV-nya itu tidak 0. Kalau dV ini tidak 0, sedangkan seluruh bagian ini, DU per dV dikali dV ini harus 0, maka ketika dV-nya tidak 0, kita akan tahu bagian mana yang menjadi penyebab 0. Maka yang menjadi penyebab 0 adalah ini ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa DU per dV-nya adalah 0. Secara matematis dituliskannya seperti ini. Nah, secara pemahaman, hal ini menunjukkan bahwa U itu tidak bergantung pada volume. Jadi ini kan perubahan U terhadap perubahan volume gitu ya. Kalau nilai matematisnya adalah 0, maka perubahan U atau perubahan energi dalam itu tidak dipengaruhi oleh perubahan volume. Gitu. Intinya adalah seperti itu. Jadi secara matematisnya ditulisnya dengan persamaan ini, namun pemahaman secara teori termodinamikanya menyatakan bahwa energi dalam itu perubahannya tidak tergantung terhadap volumenya. Gitu. Karena meskipun perubahan volumenya itu terjadi, perubahan energi dalamnya tetap 0 gitu. Sehingga dari persamaan ini ya kita ambil kesimpulan bahwa U tidak tergantung terhadap V. Oke. Kita lanjut pada kasus yang kedua. Jadi tadi kasus pertamanya kita gunakan pemisalan energi internalnya bergantung pada fungsi temperatur dan volume. Saat ini bagaimana kalau kita lihatnya
merupakan fungsi dari temperatur dan tekanan. Kita tuliskan dulu, berarti bentuk dari diferensialnya, diferensial fasilnya, sehingga menjadi DU sama dengan DU per dt pada temperatur tetap dikali dt, maaf, pada tekanan tetap, tekanan tetap dikali dt ditambah DU per dp pada temperatur tetap dikali dengan dp. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan temperatur, jadi kita misalkannya tidak terjadi perubahan temperatur gitu ya, maka dt-nya adalah 0. Dan dalam pemuaian bebas ini juga dt-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi, ini kan bagian ini 0, ini 0 ya, kemudian dt juga 0, sehingga hanya ada bagian yang sini saja, sehingga menjadi DU per dp kali T, DU per dp saat temperatur tetap dikalikan dp sama dengan 0. Kemudian karena tekanannya juga pasti mengalami perubahan, jadi tekanan berubah artinya dp itu tidak akan sama dengan 0. Kenapa tekanannya kita bisa tahu bahwa dia berubah? Ya karena tadi kasus kita adalah kotak yang tadinya disekat gitu ya, kemudian sekatnya diambil menjadi lebih besar. Kalau di sini kan tadinya lebih padat gitu ya gasnya. Kemudian karena dia memuai sudah otomatis atau sudah pasti tekanannya menjadi lebih kecil gitu karena ruang gerak dia semakin besar. Ya, gas memiliki ruangan gerak yang menjadi lebih besar sehingga tekanannya pasti berturun atau berkurang gitu. Artinya berarti tekanannya mengalami perubahan sehingga dp-nya sudah pasti tidak sama dengan 0. Karena dp-nya tidak sama dengan 0, maka kita tahu penyebab nolnya adalah bagian yang depan ini ya, sama seperti sebelumnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa DU per dp atau energi dalam, perubahan energi dalam terhadap tekanan itu sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan dengan cara yang sama seperti pada kondisi sebelumnya. Dengan bentuk matematis seperti ini, maka kita ketahui bahwa energi dalam itu tidak akan bergantung pada tekanan. Jadi energi dalamnya tidak tergantung pada tekanan atau DU-nya tidak tergantung terhadap perubahan tekanan atau perubahan P ini. Jadi bisa kita simpulkan dari dua kasus di atas bahwa kalau tidak ada perubahan temperatur, energi dalam itu tidak bergantung pada tekanan dan volume. Gitu. Energi dalam hanya bergantung pada temperatur saja. Jadi ketika tidak ada perubahan temperatur, energi dalam itu ternyata nggak bergantung terhadap tekanan sama volumenya. Berarti energi dalam itu hanya bergantung pada temperaturnya saja. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini dipahami ya materi energi dalamnya dulu, energi dalam pada gasnya. Dan kita lanjutkan untuk persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini sudah sebelumnya pernah diperkenalkan ya. Udah saya ingatkan juga untuk jika disebutkan persamaan gas ideal, maka kalian harus langsung mengingat bahwa bentuknya adalah ini. Persamaan gas ideal dirumuskan dalam PV sama dengan nRT. Kemudian dari rumusan sebelumnya kita tahu bahwa energi dalam atau DU per dp saat temperaturnya tetap itu nilainya adalah 0. Kemudian persyaratan DU per dp saat temperatur tetap sama dengan 0 dapat ditulis dengan cara yang berbeda, yaitu dengan DU per dV saat temperatur tetap sama dengan DU per dp saat temperatur tetap dikali dengan dp per dV saat temperatur tetap. Jadi sebenarnya ini hanya perluasan penulisan secara matematis begitu. Jadi kurang lebih kita mau mengarahkan menggunakan ini DU per do volume. Maaf, maksudnya adalah
menghubungkan antara perubahan energi dalam terhadap volume mau dihubungkan dengan perubahan energi dalam terhadap tekanan gitu. Nah, dari perubahan energi dalam terhadap volume, yang ini adalah U, yang ini adalah V. Jadi do U per do V, secara matematis itu bisa kita pecah menjadi diselipkan ini nih, do P per do P. Ini. Jadi kalau di pelajaran kalkulus misalkan kalian bisa menggunakan bentuk begini, misalkan do X per do Y itu bisa kita pecah atau bisa kita perluas menjadi do X dibagi do Z per do Z per dikali do Z per do Y gitu ya. Jadi ini ada do Z per do Z yang kita selipkan gitu. Sama aja kayak dikali 1 lah ya. Jadi nilainya tidak akan berubah meskipun bentuk secara matematisnya menjadi lebih panjang, tapi nilainya tidak berubah gitu. Esensinya tetap saja adalah do X per do Y gitu, karena diselipkannya atau dikalikannya dengan 1. Ini kan do Z per do Z. Nah, demikian juga di sini. Dikalikan dengan do P per do P berarti ini. Sehingga kalau kita selipkan do P menjadi do U per do P dikali dengan do P per do volume seperti yang di sini. Tuh. Dari peluasan itu, jadi pertama berdasarkan persamaan gas ideal bisa kita peroleh bahwa do P per do V. Jadi sebenarnya kita mau nyari hubungan ini nih nanti. Bagaimana cara menentukannya supaya hubungannya itu dilihat dari hubungan dua ini gitu. Jadi do P per do volume atau tekanan terhadap volume saat temperatur tetap itu sama dengan negatif nRT per volume kuadrat atau sama dengan negatif P per V. Itu dari mana dapatnya? Itu dari sini sih sebenarnya ya. Oke, kita tulis di tempat yang berbeda supaya lebih jelas. Jadi tadi katanya adalah PV sama dengan nRT. Ini N ya. Sehingga kita bisa bikin jadi P sama dengan nRT dibagikan dengan volume gitu ya. Kemudian yang kita cari adalah tadi do P per do volume ya. Jadi tekanan diturunkan terhadap volume artinya do per do volume dari tekanannya kan ini nih ya. nRT dikali nRT per V. Atau kalau per V itu bisa kita bikin do per do V dikali dengan nRT kali V pangkat min 1. Ya. Kemudian bagian yang depan ini nRT ini adalah koefisien. Kita anggap sebagai koefisien karena kita hanya akan menurunkannya terhadap volume. Jadi selain volume kita anggap sebagai koefisien yang bisa kita tulis ulang saja. nRT kita berarti tinggal do V pangkat min 1 terhadap volume. Oke, ketika diturunkan ya kita pakai perumusan penurunan biasa saja. Jadi nRT sama dikali volume pangkat min 1 kalau diturunkan berarti menjadi min 1 dikalikan volume pangkat min 1 kurang 1. Kira-kira begitu ya. Jadi negatif dari ini nRT dikali min 1 kan jadi negatif nRT. Volume pangkat min 1 kurang 1 menjadi volume pangkat min 2. Sehingga kalau kita tulis dengan rapih menjadi negatif nRT per volume kuadrat. Ini kalau dipindahkan ruas ke bawah gitu ya. Menjadi volume pangkat 2 atau volume kuadrat. Sehingga kita ketahui bahwa do P per do V-nya sama dengan negatif nRT per V kuadrat. Nah, tadi kita juga tahu bahwa nRT per V aja itu adalah P. Sehingga kalau kita pisah nih penulisan di sininya, negatif nRT per V dikali 1 per V gitu ya, karena V-nya di sini ada 2. Yang ini adalah tekanan. Ini adalah P, sehingga menjadi negatif P per V.
do P per do V-nya adalah negatif P per V. Gitu. Coba kita cek. Oke, ini ya. Negatif P per V. Do P per do V saat temperatur tetapnya menjadi min P per V. Nah, persamaan di atas, oke, diturunkan dengan menurunkan persamaan ini tadi sudah ya, sudah saya berikan gambarannya. Kemudian hasil di atas menunjukkan bahwa ini do P per do V saat temperatur tetap itu tidak nol. Sedangkan ini adalah 0, do U per do P-nya. Sehingga kita ketahui bahwa perubahan do U per do V saat T itu akan sama dengan 0. Jadi ini nih yang panjang tadi. Oke, saya hapus dulu deh supaya kelihatan. Kita akan gunakan lagi. Nah, kita pakai warna yang berbeda. Ya. Jadi, kita kan tahu di sini bahwa do U per do P-nya sama dengan 0. Berarti bagian ini 0 ya. Bagian ini adalah 0. Kemudian berdasarkan persamaan ini, kita tahu bahwa do P per do V-nya yang ini itu tidak 0. Tidak sama dengan 0. Karena nilainya adalah min P per V. Berapapun nilai P dan V-nya, itu tidak akan menghasilkan nilai yang 0. Ya, pasti ada angkanya. Kemudian, karena bagian depan ini adalah 0, meskipun yang ini tidak 0, maka do U per do V-nya akan tetap 0. Jadi berapapun hasil dari ini, ketika dikalikan dengan 0, ya udah pasti hasilnya 0. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa do U per do V-nya itu sudah pasti akan sama dengan 0. Gini. Sehingga do U per do V itu akan sama dengan 0. Oke, karena pada gas ideal berlaku do V per do V saat temperatur tetap dan do U per do V saat temperatur tetap bernilai 0, maka U adalah fungsi dari T saja, atau energi dalamnya menjadi hanya fungsi dari T saja. Bukan lagi, maaf, yang ini bukan do P per do V ya. Ini adalah do U per do P. Yang ini tadi, do U per do P. Maaf, saya tulis lagi di sini. Do U per do V saat temperatur tetap dan do U per do V saat temperatur tetap. Jadi sama seperti pada kasus sebelumnya, atau pada kondisi sebelumnya, kalau tadi sebelumnya kita hanya membahas gas dalam kotak, pada gas ideal juga ternyata berlaku bahwa saat energi dalamnya itu tidak berubah terhadap tekanan dan tidak juga berubah terhadap volume, maka kita akan ketahui bahwa energi dalamnya itu merupakan fungsi dari temperaturnya saja. Gitu. Oke, kita lihat proses kuasi-statik dari sistem hidrostatis pada gas ideal gitu ya. Jadi pada persamaan gas ideal berlaku tetap hukum pertama termodinamika di mana dq sama dengan du ditambah pdv. Kemudian diketahui bahwa CV sama dengan du per T pada volume tetap. Nah, ini boleh dilihat-lihat lagi catatan materi-materi sebelumnya, seharusnya kedua persamaan ini sudah pernah diperkenalkan gitu ya pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pada kasus gas ideal, U-nya merupakan fungsi dari T saja. Ya, tadi sudah kita dapat dari slide sebelum ini bahwa U-nya hanya merupakan fungsi dari T. Karena U hanya merupakan fungsi dari T, maka turunan parsial terhadap T sama dengan turunan totalnya. Jadi, karena dia hanya berpengaruh terhadap T gitu ya, jadi variabel-variabel lain tidak akan mempengaruhi, sehingga turunan parsialnya itu ya sama saja dengan turunan totalnya. Sehingga penulisan ini kan sebenarnya turunan parsial ya, karena dianggap pada saat volume tetap itu
Tapi sebenarnya ya sama aja dengan turunan totalnya, karena dia mau pada saat volume tetap, saat tekanan tetap, atau saat volume berubah, tekanan berubah, ya bentuknya tetap seperti ini, karena dia hanya dipengaruhi oleh T saja. Sehingga bentuk secara matematisnya yang tadinya penulisannya begini nih, menggunakan integral parsial bisa kita tulis dalam bentuk integral total langsung. CV sama dengan du per dt. Sehingga kita bisa dapat, ini kan tadi energi hukum pertama termodinamikanya adalah dQ sama dengan du per pdv. Du-nya kita substitusi dengan yang ini nih, sehingga kita bisa du sama dengan CV dikali dt gitu. Sehingga du-nya diganti dengan ini, CV dikali dt, maka bentuknya menjadi dQ sama dengan CV dt ditambah pdv. Kemudian berdasarkan persamaan gas ideal, persamaan gas idealnya sama ya, tetap tidak berubah PV sama dengan nRT. Untuk proses kuasistatik infinitesimal akan diperoleh PDV ditambah VDV sama dengan NR dt. Atau kita bisa tuliskan PDV sama dengan NR dt dikurang VDV. Kira-kira begini. Oke. Ini hanya dipindahkan ruasnya saja ya. Jadi yang tadinya ada di depan jadi pindah ke belakang gitu. Ini dapatnya dari mana nih bentuk ini nih? Hanya bentuk dari bentuk proses kuasistatik infinitesimalnya ya. Jadi kan dia bentuknya tadinya PV sama dengan nRT gitu ya. Kemudian kalau kita bikin perubahan-perubahan, jadi P-nya berubah, volumenya berubah, kemudian T-nya berubah, bagian depan ini menjadi dua bagian. Yang tadinya satu-satu berubah nih. Pertama, pada saat tekanan tetap, volumenya berubah, ditambah dengan pada saat volumenya tetap, tekanannya yang berubah. Sama dengan NR dikali ini temperaturnya yang berubah. N sama R-nya nggak berubah ya, karena dua-duanya ini merupakan konstanta. R itu sudah jelas-jelas konstanta, R itu konstanta, N itu kan jumlah mol. Jadi kalau kita membahas pada satu kasus tertentu, ya jumlah molnya tidak akan berubah gitu ya. Jadi kita anggap jumlah molnya tetap, karena dia bukan pada sistem terbuka yang bisa ada gas lain yang masuk ataupun ada gas yang keluar gitu. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Ketika dipindahkan ruas ke belakang, maka bentuknya menjadi ini. PDV sama dengan NFDT dikurang VDP. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan persamaan tersebut, persamaan ini ya, persamaan ini ke dalam bentuk hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika tadi kan sudah kita bikin jadi seperti ini ya. dQ sama dengan ini harusnya tadi DU gitu, tapi DU-nya jadi seperti ini, ditambah PDV. PDV itu kerja ya, atau W ya. Ini sudah pernah dibahas di bab kerja sebelumnya, kenapa dia bentuk menjadi PDV. Sehingga karena PDV-nya kita substitusikan dengan ini, bentuknya menjadi lebih panjang, dQ sama dengan CVDT ditambah NRDT min PDV. Atau kita tuliskan ulang menjadi bentuk seperti ini, dQ sama dengan CV plus NR dt, karena dia sama-sama memiliki dt nih, dikurang PDV. Kemudian bagi persamaan di atas dengan dt, sehingga diperoleh, jadi kita bagi semua persamaannya per dt, sehingga ya bagian ini dt-nya menjadi dicoret, yang ini menjadi dq per dt, yang ini menjadi dp per dt gitu ya. Ini bentuknya menjadi dq per dt sama dengan CV per NR plus NR dikurang V dp per dt. Kemudian katanya kalau persamaan di atas berlaku pada kondisi tekanan tetap, maka dp-nya 0 nih. Kalau dp-nya 0, ini dp ini nih, dp ini 0, kita ganti sama 0, maka bagian belakang ini jadi hilang ya, karena otomatis menjadi 0 juga, sehingga persamaannya bisa kita pangkas menjadi ini. dq per dt pada tekanan tetap, jadi muncul ininya ya, syaratnya ya,
pada tekanan tetap karena kita mau mengandaikan tekanannya tetap sama dengan CV per N plus NR. Nah, materi sebelumnya katanya diketahui bahwa CP itu adalah dq per dt pada saat tekanan tetap. Nah, ini sudah pernah dibahas di materi sebelumnya ya untuk mencari CP, kapasitas kalor pada tekanan tetap. Karena katanya CP itu sama dengan dq per dt, boleh dilihat lagi nih catatan-catatan di bab sebelumnya, harus sudah pernah ada nih mencatat ini. Karena CP itu adalah dq per dt saat tekanan tetap, maka persamaan yang ini menjadi hanya CP sama dengan CV ditambah NR. Maka dengan demikian katanya diperoleh bahwa pada gas ideal berlaku tadi kan bentuknya tadi gas ideal itu katanya bentuknya adalah dq sama dengan CV dikali dt dikurang mana ya tuh? Sini saya lihat ini. Katanya kan tadi di gas ideal tuh ini ya, CV dq sama dengan CV dt ditambah dengan PDV. Ini adalah PDV. Kemudian kalau diketahui bahwa CP adalah sama dengan CV plus NR. Oke, sini. Kita akan peroleh bahwa dq sama dengan CP dt kurang VdV. Oke, kira-kira begitu. Sehingga ya berlaku pada gas ideal ini nih, dq-nya sama dengan CP dt min VdV. Sampai sini mudah-mudahan masih dipahami ya. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan eksperimen penentuan kapasitas panas. Ya. Untuk menentukan kapasitas panas gas sejati, katanya bisa diukur dengan metode elektrik. Hasil pengukuran gas tekanan rendah, yaitu gas ideal, disimpulkan beberapa poin berikut. Jadi katanya pada seluruh gas ideal, CV itu adalah fungsi dari temperatur. Kemudian CP adalah fungsi dari temperatur dan nilainya selalu lebih besar dari CV. Tuh. Jadi CP itu selalu lebih besar dari CV. Kemudian kalau CP min CV itu bukan lagi fungsi dari temperatur tapi sebanding dengan R. Kemudian rasio antara CP per CV adalah gamma. Dan merupakan fungsi dari T dan nilainya selalu lebih dari 1. Jadi, karena tadi CP-nya lebih besar dari CV, sehingga CP per CV itu pasti selalu lebih besar dari 1. Jadi, misalkan katakan CP-nya 1,1, CV-nya 1 gitu ya. Ya, pasti nilainya jadi lebih dari 1. Atau berapapun kalian ambil angka sembarang selama memenuhi ini, CP-nya lebih besar dari CV, maka nilai pembagiannya atau rasionya selalu menjadi lebih dari 1. Sedangkan ini kan tadi berlaku pada seluruh gas ideal gitu ya, jadi secara umum. Kemudian pada gas ideal yang monoatomik itu berarti seperti helium, neon, argon, atau pada uap logam seperti uap natrium, kadmium, atau Hg, atau air raksa gitu ya. CV-nya konstan pada rentang temperatur yang luas dan nilainya mendekati 3/2 R. Kemudian CV-nya juga konstan pada rentang temperatur yang luas dan nilainya mendekati 5/2 R. Kemudian rasionya tadi tetap sama, kita pakai gamma, itu konstan. Rasionya menjadi konstan karena dua-duanya nilainya konstan ya, CV sama CP-nya konstan, maka rasionya juga konstan. Kemudian pada rentang temperatur yang luas sama memenuhi dan nilainya mendekati 5/3 ya, karena tinggal di mejanya nih.
Si CP-nya kan 5/2, CV-nya 3/2, jadi 5/2R dibagi dengan 3/2R gitu ya, sehingga ini R-nya kita coret, 2-nya sama kita coret jadi 5/3 gitu. Diperoleh 5/3. Kemudian pada gas diatomik, jadi ada H2, D2, O2, N2, NO, CO, pokoknya intinya gas yang memiliki 2 atom gitu. CV-nya konstan pada temperatur biasa. Jadi kalau tadi temperatur yang rentangnya luas, kalau di monoatomik, kalau yang di diatomik ini di temperatur biasa, kemudian nilainya sekitar 5/2. Nah, jadi berbeda ya, kalau tadi 3/2. Kemudian CP-nya konstan pada temperatur biasa, nilainya adalah 7/2. Kemudian pada saat temperatur meningkat, katanya nilai CV dan CP-nya juga meningkat. Rasionya kita tuliskan dengan gamma juga konstan karena tadi kita nilainya juga konstan ya. Ini hanya melihat pada temperatur biasa dan nilainya mendekati 7/5. Dengan metode yang sama tadi mencarinya. Kemudian pada saat temperatur meningkat, nilainya juga akan meningkat. Sedangkan pada gas poliatomik itu berarti yang gasnya sudah, yang atomnya sudah banyak ya, 3 atau lebih gitu ya. Jadi seperti ini CO2 ada 3 atom, ini ada 4 atom, ini ada 5, ini ada Cl2 dan Br2. Kemudian nilai Cp, Cv, dan rasionya bervariasi terhadap temperatur dan juga berbeda-beda untuk masing-masing gas. Jadi pada poliatomik itu nggak ada ketentuan nilai yang konstan karena nilainya bervariasi terhadap temperatur dan juga berbeda-beda untuk masing-masing gas. Jadi gas yang CO2 misalkan nggak sama dengan NH3 dengan CH4 karena dia bervariasi. Itu ini berdasarkan eksperimen untuk menentukan kapasitas panas. Sekarang kita lihat proses adiabatik kosistatiknya pada gas ideal. Pada gas ideal, nah tadi kan kita sudah dapat 2 persamaan ini ya, bahwa dq sama dengan CVDT ditambah PDV, atau ada 2 juga, dq sama dengan CVDT dikurang VDP. Jadi kalau yang ini ditambah, yang di sini adalah dikurang. Maka pada proses adiabatik, nilai dq-nya itu 0. Kita kan bahasnya proses adiabatik ya. Jadi pada proses adiabatik, dq-nya itu bernilai 0. Sehingga masing-masing persamaan itu menjadi, jadi ini karena ininya 0, maka menjadi min CVDT sama dengan PDV. Sedangkan yang ini menjadi CVDT sama dengan VDP. Oke, kemudian jika kedua ruasnya dibagi, jadi kita bagi ini, kita bagi dengan yang bagian sini, begitu ya. Sehingga, kebalik. Ini kita bagi dengan yang sini gitu ya. Ini yang di atas. CPDT per min CVDT sama dengan VDP per VDP. Jadi kita lihat rasionya sih. Semacam kita lihat rasio dari CPDT per CVDT gitu ya. Sehingga diperoleh min CP per CV, ini kan DT-DT-nya bisa kita coret gitu ya. Min CP per CV sama dengan VDP per VDV. Sehingga kalau kita kumpulkan yang sejenisnya menjadi begini. DP per P, ini yang ini kita pindah ruas gitu ya. Nah, ini tetap, yang ini yang kita pindahkan ruas. Jadi kan ini min CP per CV-nya tetap nih, kemudian DV yang ini kita pindahkan ke sini, volume yang ini kita pindah ke bawah, jadi bentuknya jadi begini. Min CP per CV sama dengan dikali DV per V sama dengan DP per P. Dengan tadi kita ketahui bahwa CP per CV itu adalah gamma, sudah ada di proses eksperimen sebelumnya diperkenalkan bahwa CP per CV adalah gamma, maka kita bisa tuliskan DP per P sama dengan negatif gamma per DV dikali DV per V ya. Sehingga kalau kita integralkan kedua ruasnya,
karena dua-duanya ini bentuknya ada apa namanya, ada ini ya, untuk DP dan DV kita integralkan kedua ruasnya, sehingga ini bisa kita keluarkan karena dia bentuknya konstanta ya. Jadi kita integralkan DP per P sama dengan min gamma integral DV per P, integral dari 1 per berarti ini ya, integral 1 per tekanan adalah ln P, kemudian integral dari 1 per volume adalah ln volume. Kita tambah dengan ln tetapan karena dua-duanya tidak memiliki batas, sehingga ya kalau diintegral seperti biasa ditambah dengan sesuatu gitu, jadi kita tambahkan dengan ln tetapan, sehingga kalau kita pindah ruas nih, yang bagian ini menjadi ln P tambah gamma ln volume sama dengan ln tetapan. Dengan tetapannya adalah K dan K merupakan tetapan Laplace, kita peroleh, jadi kita anggap tetapannya itu adalah K, ya. Jadi K-nya adalah tetapan Laplace, ln K di sini jadinya. Bagian depan menjadi ln P ditambah ln V pangkat gamma. Ini memenuhi kaidah logaritma biasa ya. Jadi kalau gamma kita pakai yang bentuk biasa dulu aja. A dikali ln B itu bisa kita tuliskan sebagai ln B pangkat A gitu. Nah, ini sama nih bentuknya kira-kira begitu. Gamma ln V sama dengan ln V pangkat gamma. Kemudian kalau kita punya lagi ln X ditambah ln Y, itu bisa kita tuliskan menjadi ln X dikali Y. Tuh, sehingga yang tadinya ln P ditambah ln V pangkat gamma menjadi ln P dikali dengan V pangkat gamma. Yang bagian belakangnya tetap ln K. Sehingga kalau kita rasionalkan, kita eksponenkan keduanya menjadi PV pangkat gamma kan katanya ln ini, jadi kita aja sama aja dengan ln A sama dengan nilai ln dari C gitu ya. Ln A kali B misalkan gitu sama dengan C, berarti nilai A kali B itu pasti ya sama dengan C gitu. Nah, sehingga begini diperoleh bahwa PV pangkat gamma itu sama dengan K. Nah, ini sifat-sifat logaritma yang berlakunya, sehingga karena ini selanjutnya kita menganggap bahwa P adalah fungsi dari V. Kita coba mencari kemiringan kurva. Kemiringan kurva dapat ditentukan dengan menurunkan fungsi P terhadap V. Jadi kita udah dapat ini nih, PV pangkat gamma sama dengan K. Sehingga kalau kita cari kemiringan fungsinya, atau P, kita pindah ruas aja sih intinya ya, menjadi P sama dengan K per V pangkat gamma atau sama dengan K pangkat V pangkat min gamma. Dan pada kondisi adiabatik, maka nilai Q tetap, sehingga turunannya menjadi, pada kondisi adiabatik tadi Q-nya katanya tetap, turunannya jadi 2P per 2V pada saat Q-nya tetap. Ini hanya kita turunkan ini ya, ini turunkan terhadap volume. Sehingga diperoleh hasilnya ini, min gamma KV pangkat min gamma kurang 1, ini hasil turunannya. Nah, sehingga kalau ditulis secara rapi, hasil akhirnya bisa menjadi ini. Nanti silakan dicek saja. Hasil akhirnya menjadi min gamma P per V, sehingga diperoleh bahwa gas ideal pada kondisi adiabatik kemiringan kurvanya menjadi ini. Dan dalam kondisi isotermal, gas ideal memiliki kurva ini sudah dibahas tadi katanya di slide 5, bahwa dP per dV-nya sama dengan min P per V. Jadi bedanya di kondisi adiabatik sama di kondisi isotermal itu di sini nih gammanya nih. Jadi kalau di adiabatik ada pengaruh gamma, sedangkan di isotermal tidak ada pengaruh gamma. Dengan demikian diketahui pada titik yang sama kemiringan kurvanya lebih curam dibandingkan kondisi isotermal. Jadi kalau jadi katanya, jadi sebenarnya kemiringan kurva antara saat adiabatik dengan saat isotermal
Itu kan bedanya di sini nih, di gamma ininya aja, sisanya sama nih negatif P per V. Kalau kita anggap P dan V-nya nilainya sama, maka perbedaan antara yang adiabatik sama yang isotermal itu digambarkan di kurva ini. Diabatik digambarkan dengan yang putus-putus, garis putus-putus ini, sedangkan yang isotermal adalah yang garis tegas yang hitam ini. Sehingga kelihatan bahwa pada saat adiabatik dia lebih curam, dia lebih sedangkan yang isotermal itu lebih landai. Jadi kalau isotermal itu dia nyantai gitu ya turunnya. Dan kalau yang adiabatik turunnya gitu. Kira-kira begitu.